Salam sejahtera. Sekilas kali ini kita mencoba mendalami sejarah misi Katolik di Keuskupan Larantuka. Keuskupan Larantuka merupakan salah satu keuskupan sufragan di Provinsi Gerejawi Nusa Tenggara bagian utara yang meliputi Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Denpasar, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Larantuka, dan terakhir yang terbaru ada Keuskupan Maumere. Bicara tentang sejarah, apalagi memakan kurun waktu yang sekian ratus tahun, bukan perkara mudah, dalam arti bahwa setiap periode ada saja hal yang terlewat untuk dibicarakan. Dalam kurun waktu yang panjang itu, tidak semua hal sampai sedalam-dalamnya akan dibicarakan di sini karena waktu dan situasi yang terbatas. Maka beberapa pokok penting terkait dengan perjalanan sejarah gereja di wilayah timur Flores akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Itu kurang lebih gambaran wajah para gembala ketika mula-mula terbentuk Vikariat Apostolik, kemudian menjadi keuskupan, sampai sekarang sudah pernah ada 4 ordinaris, 4 uskup boleh dikatakan, yang pernah mengembalakan umat di wilayah Flores bagian timur, tepatnya di Keuskupan Larantuka. Gambarnya ini tidak berurut, nanti kita akan bicarakan satu persatu siapa mereka dan pada masa apa mereka berkiprah dalam karya pengembalaan di Keuskupan Larantuka. Baik, Keuskupan Larantuka itu meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Flores Timur, itu ada 2 pulau, 3 Flores bagian timur, kemudian ada Pulau Solor dan Pulau Adonara. Dan 1 pulau lagi tersekarang menjadi kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Lembata. Baik, 2 kabupaten ini menjadi 1 keuskupan sejak 1961 sampai sekarang. Kabupatennya dimekarkan menjadi 2, tetapi keuskupan belum dimekarkan, masih tetap sebagai 1 keuskupan. Oke, sekilas dari masa ke masa misi di Sunda Kecil, wilayah ini boleh dikatakan sebagai Sunda Kecil yang meliputi Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Itu termasuk Sunda Kecil, sampai termasuk Pulau Timor, gitu ya. Tahun 1556 atau 1555 begitu boleh dikatakan baptisan pertama di wilayah Sunda Kecil. Jadi sudah sangat tua, gitu ya. Memang baptisan pertama di wilayah Nusantara terjadi di Maluku Utara sekarang, tetapi ini boleh dikatakan kurang lebih baptisan kedua, gitu ya. Orang pribumi menjadi Katolik itu tahun 1556 di Sunda Kecil. Kemudian tahun 1562 itu ada imam Pater Dominikan yang menetap di Solor. Lalu tahun 1570 itu ada Dominikan yang menetap di Ende. Kemudian 1587 baru ada yang mulai karya di Timor. Tahun 1598 perang Demon dan Paji yang merusak karya misi. Demon dan Paji itu sejarah Flores Timur, perang antar 2 suku besar yang juga berpengaruh terhadap rusaknya karya misi di Flores Timur. Kemudian tahun 1613 sampai 1618, Kompeni Belanda menguasai Kepulauan Solor. Lalu tahun 1642 Portugis serahkan Bali ke Lombok, Bali dan Lombok ke Belanda. Lalu 1650 Portugis menarik diri dari Solor ke Livau, Kusi di Timur Timur yang lumayan lama bertahan di sana.
Kemudian tahun 1859 wilayah Sunda Kecil dialihkan ke tangan Belanda. Tahun 1860 Belanda mengirim misionaris pertama yaitu Romo J. Sanders PR ke Larantuka untuk memulai kembali misi di Larantuka. Ya. Itu beberapa kilas kecil sejarah perjalanan misi di wilayah Kepulauan Solor yang sekarang menjadi Keuskupan Larantuka. Walaupun dalam lingkup besarnya masuk Sunda Kecil, tetapi per keuskupan wilayah ini sekarang menjadi bagian dari Keuskupan Larantuka. Oke. Pada tahun 1550, sebuah kapal dagang Portugis singgah di Pulau Solor dalam perjalanan dagang membeli rempah-rempah. Jadi boleh dikatakan walaupun pulau-pulau kecil dan mungkin juga kurang berarti ya di mata penjajah pada zaman itu, di mata para kolonial pada zaman itu, tetapi pulau-pulau kecil itu juga bisa menjadi tempat singgah, tempat berteduh, tempat mengambil air minum, perbekalan dan seterusnya, sehingga beberapa kapal itu sempat singgah di pulau-pulau di sekitar Nusa Tenggara. Para pedagang Katolik itu berkenalan dengan masyarakat setempat, kemudian sempat juga mengajar agama dan mempermandikan sejumlah orang di sana. Tahun 1556, sebuah kapal Portugis melintasi wilayah itu dan ketika menghadapi cuaca buruk, ia kemudian mampir dan berlindung di Pulau Solor. Walaupun pulau kecil, tetapi karena pantainya itu merupakan ya pantai yang nyaman, yang baik, yang cocok untuk disinggahi kapal. Jadi tidak perlu harus turun di laut, tetapi pantainya seperti pelabuhan alamiah, begitulah boleh dikatakan. Sehingga pada masa itu ketika cuaca buruk, kapal-kapal dagang Portugis itu bisa berlindung di situ. Nahkoda kapal itu kemudian mengajarkan agama Katolik kepada Raja Lohayong, raja di Solor, dan mempermandikannya menjadi Katolik. Apa yang telah dirintis oleh kaum awam yang pedagang ini kemudian dilanjutkan oleh para misionaris Portugis yang datang kemudian. Jadi kurang lebih sama dengan di Maluku Utara, di Ternate itu, misi mula-mula, ya, pewartaan mula-mula itu justru dilakukan oleh seorang awam. Jadi tidak langsung imamnya atau biarawan-biarawatinya yang turun tangan untuk mewartakan Injil, tetapi justru mula-mula dirintis oleh seorang awam. Nahkoda kapal itu ya, nahkoda kapal dagang. Di bawah para misionaris Dominikan, gereja Solor kemudian berkembang. Misionaris pertama adalah Pastor Antonio de Teixeira, disusul kemudian oleh Pastor Antonio da Cruz, kemudian Pater Simeo da Chagas, dan Bruder Alexio. Mereka kemudian menetap di Lohayong, itu di pesisir timur Pulau Solor. Mereka kemudian mendirikan benteng Lohayong yang sampai sekarang masih nampak ya, situs itu masih kelihatan ya, walaupun tidak teratur lagi, tetapi masih bisa dinikmati, masih bisa dilihat sampai sekarang. Tahun 1556 sudah dipermandikan di wilayah ini sekitar 25.000 umat dan tersebar di 25 stasi di seluruh Flores Timur, yaitu meliputi Solor, Larantuka, dan Adonara. Ini Benteng Lohayong yang menjadi peninggalan Portugis sampai sekarang kondisinya seperti ini, ya. Artinya bangunan ya walaupun tidak begitu berbentuk begitu ya, tetapi untuk zaman itu tahun 1500-an, 1600-an ini sangat berfungsi, sangat berguna untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ini dibangun oleh Portugis. Situs ini masih dipertahankan, masih dipelihara sampai sekarang. Ada gereja bernama Nusa Senhora de Piedade. Lalu beberapa tahun kemudian dibangun gereja São João Baptis. Hingga tahun 1599, misionaris perintis ini kemudian berhasil mendirikan 18 gereja di Solor dan sekitarnya.
Namun tidak bertahan lama. Pada tanggal 27 Januari 1613, sebuah armada Belanda datang ke Solor. Kapten Manuel Alvarez mengerahkan 30 orang Portugis serta 1.000 penduduk lokal untuk mempertahankan benteng Lohayem. Tapi karena kemampuan yang tidak seimbang, ya, peralatan dan jumlah orang yang tidak seimbang, akhirnya Portugis kalah dan menyerahkan wilayah ini ke Belanda. Ini kota pelabuhan Larantuka. Yang sebelah ya hitam putih itu ya, itu hanya ilustrasi gambar zaman dulu begitulah ya. Gambar zaman dulu ketika Portugis mendarat di pelabuhan di Flores Timur ini. Nah, yang sebelahnya yang gambar berwarna itu kondisi sekarang. Nah, inilah kota Larantuka, pusat dari Keuskupan Larantuka. Nah, di belakangnya itu langsung ada gunung besar, itu namanya Ile Mandiri. Aroma cendana. Begini, Solor itu walaupun daerah yang kering, Kepulauan Solor ini ya, walaupun daerah yang kering dan tandus, juga tidak punya pohon cendana di situ. Tetapi Pulau Timor, Timor besar itu yang ibu kota NTT ada di situ, kota Kupang itu, ada sekian banyak tumbuh jenis ini, jenis cendana ya, yang bermacam-macam. Dan kayu ini sangat wangi, lalu bisa menjadi komoditi yang lumayan berharga di Eropa. Sehingga pedagang-pedagang Portugis dan termasuk juga Belanda itu mengincar kayu ini. Dan Kepulauan Solor, Pulau Solor terutama, itu menjadi pelabuhan singgahnya. Ya. Jadi untuk jual beli kayu cendana itu Pelabuhan Solor itu menjadi tempat singgah untuk kapal-kapal dagang Portugis dan kemudian kapal dagang Belanda. Sehingga mengapa Solor itu pulau kecil tetapi cukup ternama gitu ya. Banyak literatur-literatur sejarah peradaban Eropa itu yang pernah berkunjung atau pernah melakukan pelayaran ke Nusantara itu sering menyebut pulau ini, Pulau Solor, pulau kecil yang juga kering dan gersang tetapi cukup berarti di masa itu. Awal mula gereja Katolik di Sunda Kecil. Wilayah gereja di Nusa Tenggara dulu disebut Kepulauan Sunda Kecil atau Insularum Sundae Minorum dalam bahasa Latinnya itu ya. Nah, itu Sunda Kecil, Kepulauan Sunda Kecil. Terdiri dari beberapa pulau, yaitu terhitung mulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Adonara, Solor, Lembata, Timor, Alor, Sabu, Rote, dan beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni. Nah, wilayah ini sekarang menjadi 3 provinsi ya. Jadi ada Provinsi Bali, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berapa keuskupan yang ada di sini nanti kita lihat. Oke ya. Lalu pada masa Portugis, Gereja Nusa Tenggara dilayani oleh imam-imam Dominikan dari Maluku, dari Malaka, dari Kefikepan Malaka. Ya, jadi lumayan jauh dari Malaka di antara Sumatera Utara dengan Malaysia itu wilayah pelayanannya itu sampai ke Nusa Tenggara, gitu, ya. Para imam Dominikan memulai basis misi di Pulau Solor atau yang disebut juga misi Solor. Kepulauan Sunda Kecil kemudian menjadi bagian dari Vikariat Apostolik Batavia atau Jakarta dan menjadi Prefektur Apostolik pada tanggal 16 September 1913 setelah imam-imam Yesuit menyerahkan wilayah misi itu kepada SVD, Serikat Sabda Allah, ya. Wilayah ini dulunya hanya merupakan satu prefektur apostolik ketika diserahkan, gitu ya, menjadi prefektur apostolik Sunda Kecil, ya, yang meliputi mulai dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu sepanjang-panjang itu dulu ketika pertama kali diserahkan dari Yesuit ke SVD, ke Serikat Sabda Allah itu baru
terbentuk satu prefektur apostolik yang kemudian sampai sekarang berkembang bahkan menjadi 2 provinsi gerejawi yang terdiri dari sekarang ada 8 keuskupan di sini. Itu ya. Tahun 1951, Vikariat Apostolik Keuskupan Sunda Kecil itu dimekarkan menjadi 3 vikariat apostolik sekaligus, yaitu Vikariat Apostolik ND. Waktu itu diangkat Monsinyur Antonius Hubertisen, SVD, sebagai vikaris apostoliknya. Lalu kemudian Vikariat Apostolik Ruteng di Flores bagian barat itu diangkat Monsinyur Van Beckum SVD sebagai vikaris apostoliknya. Kemudian di timur, Flores bagian timur itu Vikariat Apostolik Larantuka diangkat Monsinyur Gabriel Manek SWD yang merupakan uskup pribumi pertama di Nusa Tenggara ya. Kalau di Indonesia uskup pribumi pertama itu Sugio Pranoto. Kalau di Nusa Tenggara di wilayah timur di Sunda Kecil itu uskup pribumi pertama adalah ini Monsinyur Gabriel Manek. Kemudian pada tahun 1961 ketika Paus Yohanes ke-23 mendirikan hierarki gereja Katolik di Indonesia, Vikariat Apostolik ND kemudian naik statusnya menjadi keuskupan agung ya. Demikian pula Ruteng dan Larantuka juga naik statusnya dari Vikariat Apostolik menjadi keuskupan sufragan ya. Lalu pada saat itu Monsinyur Gabriel Manek yang dulunya adalah vikaris apostolik di Larantuka itu diangkat menjadi uskup agung ND dan kemudian di Larantuka itu Monsinyur Hubertisen SVD yang dulu dari Vikariat Apostolik ND itu menjadi uskupnya. Ya, saya kira ya menurut saya secara pribadi saya kira ada unsur pribuminya itu ya sehingga Gabriel Manek yang semula itu vikaris apostolik di Larantuka tapi ketika Ende menjadi keuskupan agung beliau dipindahkan ke keuskupan agung Ende ya. Jadi boleh dikatakan Antonius Hubertus Thyssen SVD itu merupakan pejabat kedua gitulah ya, pengembala kedua, uskup kedua dari keuskupan Larantuka. Lalu tahun 1974 Monsinyur Antonius Hubertisen SVD dipindahkan ke keuskupan Denpasar dan diangkat uskup baru untuk Larantuka yaitu Monsinyur Darius Enggawa SVD sebagai uskup yang ketiga. Lalu memasuki masa pensiun pada tahun 2004, Uskup Darius melepaskan jabatan dan digantikan oleh pengganti yang sudah disiapkan 2 tahun sebelumnya, yaitu Monsinyur Frans Kopongkung. Ini orangnya. Uskup Koadjutor Larantuka, Monsinyur Frans Kopongkung, diangkat menjadi uskup keempat di Keuskupan Larantuka sejak 2004 sampai sekarang. Sekaligus beliau ini menjadi uskup dari Imam Projo pertama di Flores. Menarik memang membicarakan wilayah ini, keuskupan Provinsi Gerejawi Nusa Tenggara ya, karena boleh dikatakan sejarah gereja Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari sini. Di sekian banyak ordo, kongregasi, bahkan di imam-imam projo di keuskupan Indonesia gitu ya, ada saja orang-orang dari sini, dari antara keuskupan di Flores ini yang terpanggil menjadi imam dan bahkan juga biarawan-biarawati ada sekian banyak tersebar di seluruh Indonesia, bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi misionaris di luar negeri. Itu salah satu karya gereja Flores untuk Indonesia dan dunia. Oke, data terakhir umat Katolik dan rohaniwan-rohaniwati di keuskupan ini, jumlah umat sampai tahun 2013 itu 249.540 orang atau pada posisi 82,8
2% dari seluruh penduduk di Flores Timur dan Lembata. Kemudian jumlah parokinya ada 49 yang terbagi dalam 4 dekenat, yaitu Dekenat Larantuka meliputi Flores Timur dan Solor, kemudian Dekenat Adonara, Dekenat Lembata. Oh ya, satu lagi Dekenat di Flores Darat. Kemudian jumlah imamnya, Imam Projo itu ada 108 orang, itu juga pada tahun 2013. Sekarang bisa jauh lebih banyak lagi ya. Lalu biarawatinya, imam biarawan itu yang imam kongregasi atau serikat atau ordo itu ya, itu ada 33 orang. Itu ada SVD, MSF, CSSR, lalu OJSO. Ini imam biarawan yang juga berkarya di Keuskupan Larantuka. Sementara itu bruder dan frater, frater yang di sini dimaksudkan adalah frater yang frater tetap gitu ya. Jadi bukan persiapan menjadi imam, tetapi semacam kongregasi seperti bruder itu juga, mereka menjadi frater permanen. Itu, dan dengan bruder itu ada 44 orang, di situ ada SVD, ada OCSO, BHK, Lamenains gitu ya, CMM, HHK. Itu yang CMM, HHK itu BHK termasuk itu kongregasi frateran. Lalu susternya ada lumayan banyak, itu ada 255 orang. Ada sekian banyak kongregasi, baik kongregasi lokal tingkat keuskupan maupun kongregasi internasional. Itu kurang lebih ringkas saja ya sejarah gereja di Keuskupan Larantuka. Tidak banyak hal karena waktunya lumayan terbatas untuk membicarakan satu keuskupan. Teman-teman silakan melanjutkan untuk mendalami keuskupan yang lain. Demikian untuk hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera.